Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin dengan program seputar tanam tin. Oke, kali ini kita akan coba berikan tutorial cara membuat irigasi tetes. Namun sebelum kita menuju ke tutorial, kami ingin coba bahas sedikit tentang irigasi tetes itu seperti apa, manfaatnya bagaimana, dan asal-usulnya seperti apa. Jadi memang irigasi tetes itu sebenarnya dari zaman nenek moyang kita itu sudah ada. Modelnya itu menggunakan pot dengan tanah liat yang dimasukkan ke dalam tanah, dan itu dari pot itu maka sebagai rembesan dan akar bisa mendapatkan cairan atau nutrisi air dari pot yang diisi air tersebut. Nah, namun dari zaman nenek moyang tersebut kemudian dikembangkan menjadi irigasi tetes modern, dan memang harus diakui Israel berhasil mengembangkan itu, dan saat ini digunakan hampir ke penjuru dunia. Memang Israel itu terkenal dengan ketakutan yang menurut kami luar biasa. Dengan dari ketakutan tersebut mereka memang bisa menciptakan berbagai macam hal, dari mulai irigasi tetes atau bioflok. Nah, itu bisa kita lihat. Namun di sini yang perlu kami garis bawahi, di balik kecanggihan teknologi Israel ini memang ada kelemahannya. Salah satunya itu ternyata teknologi irigasi tetes yang diciptakan oleh Israel dengan menggunakan teknologi dan keakuratan data ternyata memiliki efek negatif jangka panjang, yaitu kadar pestisida dan pupuk kimia yang dihasilkan dari irigasi tetes yang dikembangkan oleh Israel ternyata memiliki kadar racun yang lumayan tinggi, dan itu ternyata dalam waktu puluhan tahun bahkan memiliki efek samping terhadap konsumen atau orang yang mengkonsumsi dari tanaman tersebut. Namun di sini kita ingin mengambil kebaikan dari irigasi tetes. Jadi memang di sini kami membuat irigasi tetes dengan sangat sederhana, dengan tujuan dan fungsi yang sama, yaitu irigasi tetes mampu menghemat atau memberikan efisiensi sebesar 95%. Jadi memang cukup signifikan untuk menghemat air, dan itu bisa langsung menuju ke akar. Jadi memang di sini irigasi tetes ini yang kami sudah jalankan hampir 1 tahun dan sangat bermanfaat ketika musim kemarau. Jadi memang ketika musim kemarau itu seringkali walaupun kami rutin menyiram di pohon tin, khususnya di planter bag atau di polybag, memang karena akar terbatas jadi kita perlu lebih memanjakan ya, jadi mengkondisikan media tanamnya. Dan jika menggunakan irigasi tetes itu pengalaman kami di jam-jam panas terik sekitar jam 1, jam 2 itu memang kondisi daun masih aman, dan ketika tidak menggunakan irigasi tetes itu kondisi daun layu, walaupun nanti di sore hari beberapa akan segar kembali. Namun kami punya pengalaman di sore harinya masih layu, dan besoknya kami biarkan ternyata mati. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut kami coba untuk menciptakan atau menginisiasi atau membuat irigasi tetes dari botol bekas. Dan untuk teknisnya seperti apa, silakan kita simak bersama di video berikut ini.
Oke, pertama-tama kita sediakan botol bekas plastik. Biasanya kami gunakan le mineral yang 600 ml. Kenapa 600? Karena jika terlalu besar, ketika ditancap ke tanaman, apalagi terkena binatang kucing atau ayam, itu akan lebih mudah roboh. Maka itu menurut kami 600 ml ini sudah paling cocok, tidak terlalu besar. Yang kedua, ini aerator ya. Jadi alat untuk mengatur aerator yang biasa digunakan di akuarium. Bisa membelinya, harganya sekitar 800 hingga 1200 perak. Anda bisa beli online atau di toko akuarium tersedia. Seperti ini bentuknya. Dan ada lem tembak serta baut ukuran yang bisa dimasukkan oleh aerator tersebut. Maksud kami selang aerator. Lem tembak apa saja, yang penting dia untuk menyatukan selang atau pipa aerator dengan air mineral, botol air mineral maksudnya. Pertama-tama kita buka, tutup botolnya, lalu untuk botol tersebut kita lubangi dengan baut. Anda juga bisa menggunakan paku, namun kami memilih menggunakan baut. Menurut kami mudah prosesnya dan tanpa perlu alat tambahan seperti bor atau apa. Dengan baut sudah cukup. Bisa menggunakan yang lebih besar. Yang pasti selang aerator tersebut bisa masuk ke dalam tutup. Ini biasanya memang lubang antara aerator jangan terlalu besar, lebih baik lebih kecil biar bisa kita tekan. Biasanya seperti ini tampilannya, didorong hingga rapat. Setelah terlihat seperti ini, tahapan berikutnya adalah pengeleman. Jadi agar tidak bocor, pengeleman itu nanti bisa dilakukan di bagian luar dan juga bagian dalam. Awalnya kami pernah mengelem bagian dalam saja, namun ternyata lama-kelamaan akan ada bocor halus di bagian lubang tersebut. Oke, kita lewati proses pengeleman. Seperti ini tampilannya jika sudah dilem. Jadi memang terlihat sisi yang sudah dilem, bagian luar dan bagian dalam. Pastikan bahwa tidak ada yang bocor, karena pengalaman kami jika ada yang bocor itu air akan keluar melalui di sela-sela lubang tersebut, jadi tidak di lubang bagian samping. Setelah dilubangi dan sudah dilem, kemudian kita belah botol air mineralnya. Jika Anda berpikir tidak usah dibelah, nanti bagaimana cara mengisinya gitu, atau mungkin tidak usah dibelah, bisa dibuka tutupnya. Tapi ternyata kami punya pengalaman ketika tidak dibelah seperti ini, ternyata mampet. Mungkin karena udaranya berkurang, atau mungkin karena tidak ada oksigen atau udara. Di sini kita tidak belah semua,
Karena pengalaman kami jika dibelah semua ternyata lebih cepat kotor dan seringkali ada serangga masuk. Kita siapkan bambu atau apapun, kayu, dan kita belah di bagian ujungnya. Maksud kami di bagian selah-selah. Nah, ini di bagian ini kita coak sedikit. Tujuannya itu sebenarnya untuk posisi tali agar bisa nyangkut ya, atau tertahan. Jadi botol itu tidak turun. Jadi kita coak bagian atasnya saja. Kemudian setelah dicoak, kita lubangi kembali botol air mineral. Ada 2 lubang untuk mengaitkan atau memasukkan tali, dan kemudian nanti diikat dengan bambu atau kayu yang sudah disiapkan tadi. Prosesnya sangat mudah, dan memang kalau bisa jangan terlalu bawah, karena jika terlalu bawah ketika kita mengisi air, tentu airnya akan keluar dari lubang tersebut. Kita masukkan tali apa saja. Jika ada tali rapia bisa dibelah menjadi lebih kecil, dan memang irigasi tetes ini sangat sederhana, namun menurut kami usianya lumayan lama. Hanya saja perlu rutin membersihkan botolnya. Biasanya sekitar sebulan sekali botol akan berlumut. Mungkin ada yang berinisiatif untuk mengecat botol menjadi hitam agar tidak berlumut, itu bisa. Namun kami tidak sempat untuk mengecatnya. Dan setelah di tali seperti ini, kita tali lagi di bagian tengah agar semakin ajak, semakin kuat botol dengan kayu penahannya. Dan setelah ditali, irigasi tetes sudah selesai. Mudah bukan? Ini sudah bisa kita pasang. Kita akan coba tes di pohon alokasia karena lokasi lebih dekat. Pohon tin kami ada di tengah-tengah terik panas. Kita coba isi. Begini kira-kira tampilannya. Ini ada kemungkinan bocor sepertinya di bagian pengeleman, atau posisi meletakkannya kurang lurus sehingga air di tengah-tengah masih keluar. Kita bisa ngatur untuk keluarnya air. Memang saran kami menggunakan selang aerator ini bisa diatur kadar air yang keluar. Sekian, selamat mencoba, semoga berhasil dan tanamannya semakin subur. Ini dia irigasi tetes sederhana yang kami buat. Semoga bermanfaat. Oke, kita lihat bagaimana proses pembuatan irigasi tetes yang sangat mudah dan sudah kita aplikasikan ke pohon tin. Namun memang di musim hujan ini fungsinya tidak terlalu signifikan. Jadi memang kita akan coba
cabut, dan nanti di musim kemarau atau ketika penangkaran mau kemarau terik kita akan coba gunakan kembali. Karena memang kendala yang kami alami di irigasi tetes sederhana ini adalah mampet, jadi tersumbat, apalagi ketika atapnya atau atasnya kita buka lebih memudahkan isi, ternyata itu lebih cepat tersumbat. Dan yang kedua, ketika kita masukkan nutrisi atau POC atau ekoenzim ataupun apa cairan ZPT itu ternyata mampet. Jadi memang hanya air saja yang paling optimal, dan memang hal tersebut luar biasa butuh effort lebih untuk membersihkannya. Maka itu kita akan gunakan irigasi tetes ini ketika musim kemarau terik. Oke, itu tutorial dari kami tentang irigasi tetes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.